Hello guys, welcome back again to Jason's Diaries bersama aku Santa. Nah kali ini kita akan membahas tentang paranormal experience yang dialami oleh para K-pop idol, K-pop di Korea ya, K-pop idol. Nah sebelumnya waktu tahun 2018 itu setelah aku cari tahu tuh sempet ada thread yang viral banget dari akun Twitter namanya Sally Lacy. Nah, si akun Twitter ini Sally Lacy itu membagikan kayak beberapa kisah horor yang dialami para K-pop idol dan dijadikan thread gitu sama si account ini, dan yang retweet dan nge-share juga lumayan banyak. Jadi kita bahas ya. Biasanya kan para K-pop idol itu tergabung dalam satu grup boy band atau girl band yang mereka kalau sudah terbentuk kan jadi satu dalam satu dorm ya, yang bernaung di agensi tersebut. Nah biasanya nih di dormnya itu ada yang mempunyai cerita yang agak tidak biasa gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas gitu ya. Nah untuk pembahasannya nih yang pertama, si thread dari Twitter Sally Lacy ini dialamin sama boy band yang bernaung di bawah agensinya SM Entertainment nih. Tahu nggak? Ya NCT ya. Nah NCT ini salah satu membernya yang namanya Doyoung, dibacanya apa sih Doyoung ya. Doyoung ini membagikan kisah horornya. Nih dia cerita nih, dia sama 3 member lainnya itu lagi tidur di satu dorm di kamar yang sama. Dan si Doyoung ini mengaku sering mengalami kayak melihat sosok tak kasat mata mundar-mandir di dormnya. Nah, cuitan Twitter dari Sally Lucy ini udah mendapatkan lebih dari 530 retweet nih, dan di-share dan di-thread juga nih sama orang-orang, sama netizen. Nah untuk kalian yang penasaran nih, pengen tahu, ada untuk interviewnya Doyoung ini menceritakan pengalaman horornya nih, kalian bisa lihat di sini. 그 방에 귀신이 있다는 소문이 맞아. 있어요. 맞아요. 저도 저 귀신이 같은 방 항상 썼을 때 우리 셋이. 우리 셋이. 그 방. 그 방. 방. 그래, 그 방에서 도영이가 귀신까지 봤다고 네, 맞아요, 했었어요. 맞아요. 진짜 네. 대박이었어요. 근데 제가 맨날 거 방 들어가면은 막 뭔가 느낌 이상하다고 맨날 그랬어요. 네, 막 제대로 못 답답하다고 자고 맨날. 잠 자도 네. 약간 찌뿌둥하고. Nah selanjutnya ada boyband juga yang berada di bawah naungan Pledis Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Seventeen? Nah, kalian pada tahu nggak? Pasti pada tahu ya, membernya ada yang mirip Leonardo DiCaprio itu, Fernand ya. Nah ini ada salah satu member yang bernama Hoshi. Nah si Hoshi ini membagikan kayak kisah horornya, pengalaman paranormal experience-nya dia ketika dia lagi mau tampil di New York ya. Dia mau perform nih sama membernya Seventeen itu di New York. Nah di salah satu kamar hotelnya, tempatnya menginap nih dia ceritanya. Nah saat sedang tidur, jadi si Hoshi ini merasakan kakinya tuh lagi dimassage gitu ya, lagi dipijat-pijat gitu, diurut, padahal dia lagi tidur gitu, lagi tiduran merem gitu kan. Nah dia ngerasa aduh enak nih, ada yang mijet, siapa ya. Nah ketika dia buka mata dia kaget karena nggak ada siapa-siapa di kamarnya gitu, dan dia ngerasa kakinya lagi dipijat, dimassage. Merinding gak tuh? Merinding banget sih kalau aku jadi Hoshi. Aku udah apaan tuh, udah mungkin mengubur diri di bawah selimut kali ya. Serem banget, jadi nggak ada orang guys di kamarnya. Nah kalian bisa cek nih wawancara dia, cuitan dia di unggahan tersebut ya, unggahan dari akun Twitter ini udah mencapai kayak 316 retweet dan di-share juga, di thread juga sama orang-orang. So guys, jadi merinding gak sih kalau misalkan kalian tidur tiba-tiba ada yang massage? Aku jadi merinding. Oke, next. Nanti kalau misalkan kalian tertarik untuk video selanjutnya, kita akan buat part 2-nya untuk paranormal experience K-pop idol. Ada masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang lagi baru ngeluarin comeback yang kemarin nih. How You Like That, siapa tuh kalau bukan Blackpink ya. Nah, si Blackpink ini salah satu membernya namanya Lisa. Si Lisa ini membagikan
waktu lagi live nih sama Uni Jisoo, dia membagikan kayak sedikit paranormal experience-nya dia di dorm juga nih, YG Entertainment Building. Yang orang-orang tuh pada tahu kalau YG Entertainment itu memang katanya itu ghosty banget ya si buildingnya. Nah ini si Lisa ini mengalami kayak paranormal experience juga. Jadi dia ketika berada di dorm itu dia tuh ngeliat kayak dia mungkin lagi di kamarnya, dia ngeliat Rose membernya juga ya, Rose Blackpink. Dia ngeliat Rose kayak jalan ke ruang tamu, ke ruang TV. Nah terus si Lisa teriak tuh, Rose, kamu di ruang TV? Terus si Rose ngejawab, enggak, aku lagi di kamar gitu. Terus Lisa tuh mikir, terus yang dia lihat apa, tapi dia masih diam aja katanya gitu. Dan ketika dia mau tidur, Lisa mau tidur, dia mengalami sleep paralysis gitu. Sleep paralysis itu keadaan ada penjelasan untuk logisnya ya, penjelasan tentang kesehatannya. Jadi menurut kesehatan itu sleep paralysis itu kayak tidur ketika tubuh lelah, kita tidur terus pas kita bangun kita nggak bisa gerakin apa-apa karena belum sinkron, jadi reflektivitasnya itu masih kayak menjalar gitu, masih lama gitu ya untuk bisa mensinkronkan diri untuk kita bangun. Nah itu karena terjadi karena tubuh kita kelelahan. Itu penjelasan psikologisnya ya, ilmu kesehatannya. Tapi kalau misalkan orang-orang bilang sleep paralysis itu kayak ketindihan ketika tidur. Nah si Lisa ini menceritakan sehabis dia mengira yang ke ruang TV itu Rose, dia malamnya tidur dan mengalami sleep paralysis itu, dan dia melihat sesosok laki-laki itu duduk di samping tempat tidurnya. Gila guys. Nah sorry guys, tadi kameranya mati gara-gara storage-nya full ya. Nah jadi ya ada dari Lisa tadi ada sosok pria yang duduk di dekat tempat tidurnya dia, dan besoknya dia langsung nyeritain ke semua member Blackpink gitu. Itu paranormal experience-nya dia. Terus ya itu horor banget sih. Nah unggahan yang tersebut itu mendapatkan 205 retweets di Twitter sama pengguna Twitter waktu itu ya. Jadi udah heboh banget nih. Untuk kalian pengen lihat nih video live-nya dia lagi cerita paranormal experience-nya, bisa dilihat sekarang. 진짜 무서웠어요. 저 그때 어떻게 설명해야 되지? 그러게. 저 그때 지선이 방에 있었는데 언니 방 문 열려 있었어요. 그리고 채영이 방에도 문 열려 있었어요. 근데 지수 언니 방이랑 채영이 방 붙어 있어요, 방이. 근데 언니가 이제 세수하러 화장실 들어가는 거예요. 근데 저는 언니 방에서 그냥 핸드폰 하고 있었는데, 근데 이제 언니가 다 씻고 방에 들어왔는데 누가 갑자기 지나간 거예요. 거실 쪽으로. 그래서 제가 채영이인 줄 알고, 그래서 채영아 어디가? 너야? 이랬어요. 제가. 채영이가 답을 했어요. 왜? 이랬어요. 뭔가 이상한 거예요. 근데 거실 갔구나. 근데 저도 뭐 TV 보고 싶어서, 채영이가 만약에 거실 갔었으면 저도 나가려고 했었거든요. 근데 갑자기 채영이가 막 목소리가 뭔가 거실 쪽 아닌 거예요. 그래서 제가 채영아 너 어디야? 이랬는데 채영이가 내 방인데? 이런 거예요. 그래서 아까 누구였지? 그래서 제가 바로 언니한테 얘기를 했어요. 언니 저 봤어요. 이렇게 봤다고. 그래서 언니가 네 방으로 간 거 아니야? 이렇게 장난을 쳤어요, 언니가. 근데 그 다음날 가위 눌렸다. 가위 눌린 거예요. 제가 자고 있는데 눈 딱 떴는데 가위 눌린 거예요. 못 움직이는데. 근데 제 앞에 어떤 남자가 침대 위에 앉아 있어요. 그때 간이 무슨? 그니까 진짜 무서워. 진짜 무서웠어요, 진짜. 불상. 아직도 있어. 설마. 어떻게 미사야? Oke, lanjut itu ada nih, kalian udah tahu ya yang
member boy band yang hits dengan lagu Grow. Siapa lagi kalau bukan EXO, Love Shit. Siapa lagi kalau bukan EXO. Nah, EXO ini ada waktu itu Baekhyun tuh cerita mereka tuh ketika debut lagunya Mama itu. Nah, intinya dalam lagu Mama tersebut terdengar suara wanita mengucap xie xie gitu dalam bahasa Mandarin ya, kalimat xie xie. Dan aduh gila, si Chanyol juga membagikan kisahnya kayak Jong Hyun dulu kan bernaung di SM Entertainment juga. Uri Jong Hyun. Nah, Jong Hyun dulu katanya tuh mengaku pas sedang latihan ketika dia memainkan nada sol terdengar seorang wanita menyanyikan nada tersebut gitu. Jadi memang benar-benar wanita loh itu ya. Dan itu tuh mendapat kayak cuitan tersebut 1000 retweets ya, banyak banget di Twitter dan banyak banget threadnya. Untuk kalian bisa lebih jelas ngedengerinnya bisa langsung cek ini interviewnya Baekhyun ya. Selanjutnya untuk yang sekarang lagi boyband lagi viral banget dan kita ada akun fanbase-nya juga. Ini ada bagian dari logo Jason's Diaries, yaitu ada Bangtan Sonyeon dan BTS. Nah, BTS ini pernah datang dari Jungkook nih nyeritain nih kalau dia pernah punya paranormal experience. So, jadi ceritanya kayak gini. Si Jungkook nih lagi rekaman nih persiapan album BTS. Nah, si Jungkook kan ngerekam nih prosesnya 2 kali. Nah, terus para member dan staff itu kayak mendengar bagian yang suara pada bagian yang nggak terekam gitu lah. Jadi pas Jungkook udah beres rekaman didengerin lagi, kok ada suara yang di luar itu gitu. Nah, tapi Jungkook ini golden makne banget ya, jadi dia nggak ketakutan. Jadi Jungkook itu malah percaya, kalau di Korea kan ada rumor nih yang mengatakan kalau misalkan ada penyanyi bertemu dengan ghost gitu ya di rekaman, album yang dipersiapkan tuh bakal mendapatkan kesuksesan yang besar gitu. Mereka di Korea percayanya seperti itu ya. Jadi ya itu menurut Jungkook malah jadi kayak blessings ya gitu. 두 개가 있는데 이 두 번 다 녹음을 할 때 일어나는 일들인데 이제 하나는 이제 녹음을 다 하고 오케이 사인을 받고 처음부터 한번 들어보고 있었어요. 근데 이게 제가 녹음한 파트가 통째로 날아가는 거예요. 그래가지고 처음부터 다시 재녹음을 했던 기억이 있고 이제 또 하나는 이제 녹음할 때 수정을 보는데 수정을 하다가 수정 잠시 멈추고 처음부터 한번 다시 들어보자. 근데 제 목소리가 녹음이 안 된 부분에서 제 목소리가 나오는 거예요. 아무것도 없는데. 그래가지고 이게 말로 듣던 귀신은 성인인가 싶기도 하고 뭔가 이번 앨범이 대박이 날 것 같다는 생각. Dan banyak kok kayak Ayu juga pernah mengalami paranormal experience yang sama, nanti aku ceritain di video selanjutnya. Dan mereka menganggap kalau misalkan di studio udah kayak ada yang aneh-aneh kayak gitu, mereka tuh kayak lebih ke bersyukur gitu, karena mereka percaya lagunya pasti bakal akan sukses gitu di kemudian hari kalau mereka mengalami hal tersebut gitu. Nah, cuitan ini ya di Twitter mendapatkan sekitar 239 retweet yang sering diomongin juga gitu ya. Banyak yang nge-share juga sih gitu. Untuk para ARMY gimana? Nah, jadi sebenarnya ini paranormal experience yang dialami para K-pop idol ya. Jadi kalian ini percaya atau nggak percaya sih sebenarnya. Jadi mereka mengalami ini juga kan, kalau nggak ditanya pun mereka nggak bakal publish, kecuali kalau mereka ditanya. Bisa kan ada cerita-cerita unik tuh pas cara rekaman atau sebelum rekaman gitu ya. Nah, jadi yang mana menurut kalian yang paling serem guys gitu? Kalau menurutku sih semua serem ya, jangan sampai lah kan kita nggak tahu ya gitu. Nah,
sekarang sih cukup segitu dulu. Kalau misalkan kalian sudah merasa ada merinding gitu ya, atau tertarik dengan kelanjutan K-pop idol paranormal experience lainnya, kita bisa buat yang part 2, soalnya masih banyak banget nih untuk paranormal experience-nya gitu. Nah, untuk itu stay tune terus di channelnya Jason Series. Kita bakal update apapun yang kalian pengen, info, edukasi, lifestyle, macam-macam. Nah, tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, bantu kita untuk membuat channel ini berkembang ya guys ya, supaya bisa menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.